Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjut pelajaran Mutammimah al-Ajurumiyah. Di hari ini kita mulai dengan bab yang baru, yaitu qala al-mu'allif rahimallahu taala babul mafudati minal asma. Bab isim-isim yang dijar. Isim-isim yang dijar. Belebihlah al-mafudatu salasatun. Isim-isim yang dijar itu ada 3. Apa saja itu? Kata beliau mahfudun bil harf. Ada yang dijar dengan huruf. Wa mahfudun bil idhofah. Ada yang dijar dengan idhofah. Wa tabi'un lil mahfud. 3. Dan yang ikut kepada yang dijar. Yang dibahas ini adalah 2 saja karena tabi dikumpulkan pembahasannya di bab tawabi. Qala fal mahfudu bil harf. Beliau berkata maka yang dijar dengan huruf huwa, dia adalah ma yufadu, apa yang dijar dengan bi, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wal ba, wal lam, wal kaf, wa hatta, wal waw, wa ta, wa rubba, wa mut, wa mundu. Ini adalah yang dijar dengan min, ila, an, ala, fi, ba, bi, wal lam, li, wal kaf, ka, wa hatta, wal waw, wa ta, wa rubba, wa mut, wa mundu. Inilah alat-alat penjar. Iya. Kemudian beliau bilang fasabatul ula, 7 yang pertama, min, ila, an, ala, fi, lam, ba, lam, kaf. Berapa itu? 7. 7 yang pertama langsung tajurud dhahir wal mudmar. Dia bisa menjer dhahir dan dhamir. Jadi min bisa menjer dhahir, bisa dhamir. Ila juga sama, an juga, ala, fi, ba, wal lam, wal kaf. 7 pertama itu bersyirikat. Bisa dhahir, bisa apa? Dhamir. Iya. Ndak kape sampai lam. Sampai lam. Iya, 7 yang pertama. Fasabatul ula tajurud dhahir wal mudmar. Nah, minka wa minnuh. Lihat, minka dhamir, wa minnuh dhahir. Ilallahi marji'ukum. Ini saja yang diceritakan, ini saja. Karena namanya huruf jar pasti menjer. Tapi dia bisa menjer dhahir, bisa juga apa? Dhamir. Iya. Ilallahi marji'ukum. Ilahi marji'ukum. Tadi ilallahi dhahir. Ilaihi dhamir. Latarkabunna tabaqan an tabakin. Dhahir. Radiyallahu anhum wa radu an dhamir. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa 'alaiha dhamir. Wa 'alal fulki dhahir. Ya. Wa fil ardi ayatun dhahir. Wa fiha ma tashtahihil anfus dhamir. Fiha. Amanu billah dhahir. Amanu bih dhamir. Lillahi ma fis samawat dhahir. Lahu ma fis samawat dhamir. Paham kan? Wasab'atul akhirah, dan 7 yang terakhir takhtassu bid dhahir. Itu khusus untuk dhahir. Jadi semuanya itu 14 yang disebut penulis. Disebutkan sebelumnya juga ada 21. Sisanya khola, ada, dan hasya. Ya kan? Kan ini di pembahasan yang lain ada beberapa huruf yang sudah lewat. Ini semuanya 14 yang disebutkan sini. Dan 7 yang terakhir itu khusus untuk dhahir. Wala tadkhulu ala mudmar, dan tidak pernah masuk pada dhamir. Iya. Tidak pernah masuk pada dhamir. Faminha ma la yaqtasu bi dhahirin bi aini, maka diantaranya apa yang tidak terkhusus dengan dhahir tertentu, artinya masuk pada dhahir umum. Masuk pada dhahir apa? Umum. Tidak tertentu dhahirnya. Wa huwal kaf wa hatta wal waw, yaitu 3, kaf, hatta, waw. Semua ini bisa masuk pada dhahir umum. Dhahirnya nakirah ataupun dhahirnya apa? Ma'rifah. Nah, wardatan kaddihani wa zaidun kal asadi wa qad tadkhulul alat dhamir fi darurati syi'ri. Tapi ini khusus kaf, kadang masuk pada dhamir dalam darurat syair. Ini kaf. Kan dia tadi masuk pada dhahir. Dhahirnya
umum. Tapi kadang masuk pada domir, tapi dalam darurat syair. Seperti syair yang disebut oleh penulis di bawah. Kaqauli rojiz, khallad danabati shimalan kathaba. Terus, wa umma au alin kaha. Itu dia. Kaha au akroba. Kaha. Jadi dia masuk pada apa itu? Domir. Tapi itu darurat syair. Darurat syair. Paham kan? Iya. Wanah, contoh lain, contoh lagi. Hatta matla'il fajr, hatta. Wa qaulihim akaltu sama kata hatta ro'siha bil jar dengan dibaca jar, kan dia bisa dibaca 3. Hatta ro'siha, hatta ro'saha, ro'suha. Paham kan? Bisa juga dibaca hatta ro'saha. Dibaca hatta ro'saha atau ke sama kata. Ya, dibaca ro'suha mubtada. Khobar mahdu. Dibaca ro'siha majrur dengan hatta. Makanya belum singgung bil jar, di jar, karena ini bisa dibaca nasab dan bisa juga di rofa. Dipahami ini? Wa nahwallahi warahmani. Selesai untuk 3 itu. Kaf, hatta, waw. Bisa masuk sembarang dohir. Wa minha di antaranya yang ini masuk pada dohir ini 7 terakhir. Ma yaktasu billah wa rabbi. Ada yang khusus untuk lafaz Allah. Maksudnya dia hanya menjer lafaz Allah dan Rabb. Mudhafan lil Ka'bah. Yang disandarkan kepada Ka'bah. Maksudnya Rabbil Ka'bah. Anda paham kan? Auliya'il mutakallim. Atau hanya menjer ya mutakallim saja. Maksudnya yang mudhaf kepada ya mutakallim. Maksudnya apa? Wa Rabbi. Jadi intinya berarti 2. Dia cuma menjer Allah dan Rob. Robnya yang disandarkan kepada Ka'bah atau kepada ya mutakallim. Nah, lihat contohnya. Wahwa ta. Yang begini bentuknya adalah tak sumpah. Itu tidak menjer sembarang dohir. Tapi dohirnya harus lafaz Allah dan lafaz Rob. Anda paham? Nah, contoh. Tallahi wa tarabbil Ka'bah. Ta itu huruf sumpah. Makanya dijer setelahnya. Wa tarabbi. Anda paham ini? Itu menjer apa itu? Menjer Rob juga, tapi disandarkan pada ya mutakallim. Wa nadaro dan sedikit, jarang. Tarahmani wa tahayatika, jarang. Maksudnya jarang dibilang dohir yang lain selain lafaz Allah dan Rob. Paham kan? Iya. Selesai. Wa minha ma yaktasu biz zaman. Di antaranya ada yang khusus menjer zaman. Jadi dia hanya menjer isim waktu, isim zaman. Wahum mud wa mundu, yaitu mud dan mundu. Nah, ma ra'aituhu mundu yaumin. Tidak pernah itu dibilang mundu zaidin, mundu indak misalnya. Paham kan? Dia hanya menjer apa? Isim zaman. Lihat, ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ah au mud yaumaini. Khusus. Tidak pernah menjer yang lain. Ini mudah. Wa minha ma yaktasu bin nakirat. Di antara 7 ini tadi itu hanya menjer dohir, ada khusus menjer nakiroto. Dia hanya bisa menjer, tapi yang dia jer apa? Nakiro. Siapa? Wahwa rubba. Yaitu dia adalah rubba. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Yaitu siapa? Rubba. Iya. Karena yang lainnya kan sudah semua. Kaf, hatta, waw, ta, mud, mundu sudah. Sisa dia. Rubba. Ini hanya menjer siapa? Nakiro saja. Jadi isim dohir dan harus nakiro. Iya. Nah contoh. Rubba rojulin fiddari. Paham kan? Kemudian khusus untuk rubba. Wa qad tarkulu ala domirin goibin. Ini keanehannya dia. Kadang dia masuk pada domir goib. Domir goib. Hu. Domir goib. Hu. Mulazim lil ifrad wa tadkir. Domir goib yang selalu mufrad dan mudzakkar. Maksudnya hu. Tidak masuk pada ha. Tidak masuk pada huma. Tidak masuk pada hum. Paham kan? Dia masuk pada domir goib. Tagol domir goib orang ketiga. Kemudian domir goibnya ini selalu mufrad mudzakkar. Yaitu dipastikan hu. Rubbahu. Rubbahu. Iya.
Terus apa yang dimaksudkan itu domir goib? Kan namanya domir itu kan pasti ada kembalinya. Siapa yang diinginkan dengan domir itu? Belum bilang wat tafsiru bitamyizin ba'da, dan ditafsirkan oleh tamyiz setelahnya. Makanya nanti pasangannya itu sudah begitu. Kalau rubba masuk pada domir, tapi ini kan kadang rubba masuk pada domir goib. Nah kalau dia masuk, berarti kan kalau dibilang rubbahu, kadang dia, samar atau tidak? Kan kalau artinya rubbahu, kadang dia, samar kan? Berarti pasti harus ada apanya? Tamyiz. Jelas ini. Maka i'rab setelahnya itu perhatikan, mansub sebagai tamyiz. Maka yang kata beliau wat tafsiru bitamyizin ba'da, dan ditafsirkan dengan tamyiz yang setelahnya, mutabiqin lil makna, yang sesuai dengan maknanya. Nahu qaulihi, contohnya perkataannya rubbahu fityah, rubbahu fityatan. Jadi itu rubbah huruf jar, hu itu adalah domir, paham kan? Domirul ghaib mabni tapi fi mahalli jarrin bi rubba. Anda paham kan i'rabnya? Kemudian fityatan tamyiz. Jelas ini? Tapi ini kadang. Jadi dia kadang bisa menjadi siapa? Domir, tapi domirnya harus domir ghaib. Anda bisa paham ini? Selesai itu catatannya, Masya Allah. Wa qad tudafu rubba, dan kadang dihilangkan itu rubba. Jadi rubba itu kadang dihilangkan. Wa yabqa amaluha, dan tetap amalannya. Jadi dia hilang tapi amalannya masih. Apa itu amalannya tadi? Menjer. Iya. Belum bilang ba'dal wawi, setelah waw. Waw ini yang dinamakan dengan waw rubba. Karena waw menunjukkan rubba yang hilang. Iya. Kaqaulihi, seperti perkataan penyair, walailin kamaujil bahari arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Lihat, walailin itu asalnya warubba lailin, kadang satu malam, kamaujil bahar, seperti ombak di lautan. Anda paham kan? Jadi walailin, yang menjer itu lailin adalah bukan waw, tapi siapa? Rubba yang dihilangkan. Paham kan? Rubba yang dihilangkan. Jelas ini. Dari mana korinanya bukan waw yang menjer? Karena waw di sini bukan waw sumpah. Paham? Kenapa bukan waw sumpah? Karena tidak boleh makhluk bersumpah dengan selain Allah. Makanya tidak boleh. Jelas ini? Iya. Makanya kita katakan ini bukan waw sumpah sehingga kita jer. Bukan. Tapi ini adalah waw apa? Rubba. Cirinya juga pas dengan rubba. Yaitu lail adalah nakiro. Anda paham kan? Lail adalah nakiro, jadi sudah mirip pas dengan syaratnya. Wa ba'dal fa katsiran, itu waw setelah waw itu asal. Setelah waw itu asal. Wa ba'dal fa katsiran, dan banyak juga dihilangkan rubah setelah fa, tapi dibilang di sini banyak. Artinya tidak sama dengan waw. Waw itu lebih banyak. Kaqaulihi, seperti perkataannya penyair, famitliki hubla qad tarak tuwa murdi'in. Lihat, famitliki. Dibilang famitliki. Fa di sini farubba mitliki. Itu dibilang. Paham kan? Jadi ini fa-nya di situ juga fa rubba. Setelahnya ada rubba yang dihilangkan. Cuman masalahnya di sini mitliki bersambung dengan kaf, domir. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Mereka bilang lagi darurah syi'riyah. Kan ini adalah apa? Syair. Jelas kan? Iya. Apa yang tidak boleh kalau syair? Semuanya boleh. Kemudian wa ba'da lam, wa ba'da bal. Bisa juga setelah bal tapi qalilan, sedikit. Biasa juga rubah hilang setelah bal, tapi ini apa? Sedikit. Kaqaulihi, seperti perkataannya bal mahmahin. Qata'tu ba'da mahmahin. Lihat, bal mahmahin, bal rubba mahmahin. Qata'tu ba'da mahmahin. Anda paham kan? Jadi bal rubba mahmahin. Dihilangkan rubbanya. Paham kan? Tapi ini apa? Sedikit. Kemudian beliau bilang wa bidunihinna aqal. Tanpa semua ini adalah lebih sedikit. Lebih jarang lagi. Yaitu tanpa waw, tanpa fa, tanpa bal. Paham? Kaqaulihi, seperti perkataannya penyair, rosmidarin waqaftu fi tolalih.
Dia bilang rosmi itu dijar dengan rubba rosmi darin waqaftu fi tolali. Anda paham ini? Jadi dihilangkan itu rubba sebelum rosmi. Dihilangkan itu rubba sebelum apa? Rosmi. Padahal tidak ada waw, tidak ada fa, tidak ada bal. Tapi ini akal lebih sedikit lagi. Tapi ini semuanya ini mainnya di syair semua ini. Karena yang asal itu yang di atas. Adapun yang ini mainnya di mana? Di syair. Artinya di kalam biasa kita tidak dapat. Di kalam biasa kita tidak dapat. Jelas kan? Kemudian pembahasan tambahan di sini. Tidak ada sebelumnya. Belum bilang wa tuzadu ma katsiran ba'da min wa an wal ba. Wa tuzadu ma ditambah itu ma kebanyakannya setelah min an ba. Jadi mimma an ma bima. Ditambahkan ma itu setelah 3 huruf itu. Terus fala takufuhunna an amalil jar. Perhatikan baik-baik. Maka dia tidak menahannya dari amalan jar. Jadi walaupun masuk ma tetap beramal. Jadi jangan anggap ma itu menghalanginya. Jadi mimma tetap beramal. Amma tetap beramal. Bima tetap beramal. Anda paham ini? Lihat contohnya. Nah, contoh mimma khoti'atihim. Lihat di jar. Yang menjarnya siapa? Min. Ma-nya kan hanya tambahan. Ma tambahan dalam i'rab. Ya, adapun dalam makna ya silah wa taukid. Amma qalilin. Dijar dengan siapa ini? Amma. An. Ya, fabima naqdihim. Lihat. Dijar padahal ada siapanya? Ada ma-nya. Jelas ini? Jadi ma tidak menghalangi 3 huruf jar ini untuk beramal. Terus lagi, wa tuzadu ba'dal kaf wa rubbah. Ditambah juga ma setelah kaf dan rubbah, yaitu kama rubbama. Ya, kama dan rubbama. Terus apa yang terjadi? Wal ghalib an takuffuhuma anil amal. Kebanyakannya menahannya dari beramal. Artinya kalau kaf masuk ma tak tertahan dari amalan. Demikian pula rubba kalau masuk ma tertahan dari amalannya. Sehingga fayadkhulani hina idzin alal jumal. Maka ketika itu jangan heran kalau dia masuk kepada jumlah. Anda paham ini? Dia masuk pada apa? Jumlah. Padahal tadinya dia itu alamat isim. Tapi karena dia sudah tertahan amalannya dengan ma, maka masuk pada apa? Jumlah. Kaqaulihi, seperti perkataannya. Lihat. Rubbama awfaitu fi alamin tarafa'an thawbi syamalatu. Lihat itu. Rubbama awfaitu. Itu kan jumlah itu. Bahkan jumlah apa? Fi'liyah. Awfaitu. Ada paham ini? Jumlah fi'liyah. Jadi dia tidak ada lagi kekhususannya untuk isim. Wa qawlihi, dan perkataan penyair. Akhun majidun lam yukzini yaum mashhadin kama saifu amrin lam takunhu mudaribuhu. Lihat. Kama saifu amrin. Saifu. Dibaca dhammah. Paham ini? Saifu. Dibaca apa? Dhammah. Kenapa di dhammah? Karena tidak beramal kafnya. Iya, jelas kan? Jadi dibaca kama saifu. Jadi ini kebanyakannya. Wa qad la takufuhuma. Tapi kadang juga tidak menahannya. Artinya ini semua di syair ini. Kadang juga tidak menahannya dari beramal. Artinya walaupun ada ma tetap juga apa? Beramal. Tapi ingat, qad. Kadang-kadang. Iya, lihat rubbama darbatin bisayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla'a. Lihat, rubbama darbatin. Siapa menjarnya darbatin? Hah? Rubba. Jelas ini? Yang menjar darbatin adalah rubba. Jelas ini? Mudah. Ini kadang. Lihat lagi wa qawlihi, dan perkataannya penyair. Wa nansur maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Lihat itu. Yang mana yang kita lihat? Kaman nasi. Di kasro. Siapa yang menjarnya? Kaf. Padahal ada siapa? Ma. Jelas ini? Selesai pembahasan. Artinya huruf-huruf yang lain tidak masuk ma. Jadi masuk ma itu setelah 5 huruf. Min, an, ba, kaf, rubba.
Yang lainnya dari huruf jar tidak masuk apa? Ma. Anda paham ini? Jelas ini? Selesai. Itulah tambahannya di sini. Kemudian kata beliau rahimahullah taala faslun. Wa amal maqfudu bil idhofah. Adapun yang dijar dengan idhofah, fanahu gulamu Zaidin. Mudah. Karena ini mudah sekali majrur. Paham ya? Dijar dengan mudhaf. Wa yajibu tajridul mudhaf min tanwin. Ini biar di miftah ada. Wajib dikosongkan mudhaf dari tanwin. Artinya kalau kata sebagai mudhaf tidak tanwin. Ya, kata sebagai mudhaf tidak bertanwin. Ya, kama fi gulami Zaidin, sebagaimana dalam kata gulami Zaidin, gulamnya tidak tanwin. Wa min nunai, dan wajib kosong dari dua nun. Apa itu? At-tatniyah wal jama', yaitu dua nun, yaitu nun tatniyah dan nun jama'. Yaitu kalau isim mutanna diidhofakan maka nunnya hilang. Paham ini? Misalnya ada gulamani diidhofakan pada Zaid, antum bilang gulama Zaidin, hilang nunnya. Anda paham kan? Jelas ini. Demikian pula jama' mudzakkar, dan jama' di sini maksudnya jama' mudzakkar salim yang ada tambahan nunnya. Seperti misalnya muslimuna, kalau antum idhofakan misalnya muslimu Makkah, hilangkan nunnya. Antum sandarkan muslim kepada Makkah, maka menjadi apa? Muslimu Makkah. Hilang apanya? Nunnya. Antum bisa paham ini? Sudah, selesai. Wal idhofa ala salatati aqsam. Dan idhofa itu terbagi tiga, yaitu dilihat dari maknanya. Idhofa itu terbagi tiga, dilihat dari apanya? Maknanya. Minha ma yuqaddaru bil lam. Di antaranya ada yang ditakdirkan makna lam, li, milik atau nya. Wahal aktsar, ini yang terbanyak dalam kalimat. Nah, gulamu Zaidin, gulamnya Zaid, kita terjemahkannya miliknya Zaid. Wa thawbu Bakrin, pakaiannya Bakr. Wa ma asbah dzalik, dan semisalnya. Wa minha ma yuqaddaru bimin. Di antaranya ada yang ditakdirkan makna min. Ada yang ditakdirkan makna min. Ini kalau ya sebelumnya itu adalah bagian dari setelahnya. Kalau sebelumnya adalah merupakan sebagian dari setelahnya. Maksudnya mudhaf adalah bagian daripada mudhafun ilai. Maka maknanya min. Wadzalika katsir, ini banyak. Ini juga banyak. Kalau tadi apa? Aktsar. Tadi paling banyak. Kalau ini katsir, banyak. Nah, thawbu khazzin, baju dari sutra. Karena baju ini bagian dari sutra. Paham gak ini? Jelas ini. Jadi kalau mudhafnya bagian dari mudhafun ilai, maka diartikan dari. Babu sajin, pintu dari kayu. Wa khatamu hadidin, cincin dari besi. Jadi begitu terjemahan, bukan cincinnya besi. Beda itu Muhammad, cincinnya besi sama cincin dari besi. Anda paham perbedaannya? Hah? Yakin? Ini dia maya juzu fi hadan nau. Ini keanehannya kalau ditakdirkan makna min. Yang ditakdirkan makna min, belum bilang, ini tambahannya di sini, tidak ada di buku sebelumnya. Wa yajuzu fi hadan nau nasbul mudhaf ilai ala tamyiz. Boleh pada jenis ini, yaitu ditakdirkan makna min, boleh antum nasab mudhafun ilainya sebagai tamyiz. Jadi boleh antum baca itu tadi saubun, tapi tanwin mudhafnya jadinya saubun khazzan, babun sajan, khotamun hadidan. Anda paham ini? Boleh dinasab sebagai apa? Tamyiz. Kama taqaddam fi babi, sebagaimana telah lewat contohnya di babnya. Wa yajuzu raf'u, ini yang paling aneh lagi. Dan boleh juga dirofa sebagai ala annahu tabi'un lil mudhaf, yaitu atas dasar dia adalah pengikutnya mudhaf, yaitu ataf bayan. Yaitu irobnya apa? Ataf bayan, tabi'nya. Jadi boleh untuk baca saubun khazzun, babun sajun, khotamun hadidun. Anda bisa paham ini? Paham ya? Boleh sebagai tabi. Maksudnya siapa? Tabinya di sini ataf bayan. Jelas antum paham ini? Ini khusus yang ditakdirkan makna apa? Min. Jadi kalau orang baca, antum jangan salahkan. Kan dia boleh dijar, boleh dinasab, boleh dirofa. Jelas kan? Dan irobnya beda-beda, tergantung antum mau irob apa. Wa minha ma yuqaddaru bi fi wa huwa qalil. Di antaranya ada yang ditakdirkan makna fi, dan ini sedikit. Jarang itu kata yang ditakdirkan makna fi. Ciri-cirinya kalau mudhaf terjadinya di dalam mudhafun ilaih. Ciri-cirinya kalau mudhafnya itu adalah terjadinya di mana?
di dalam mudhafun ilai. Itu ciri-cirinya. Atau kata sebaliknya, terserah antum mau bilang apa. Kalau mudhafun ilainya melingkup mudhaf. Kalau mudhafun ilainya melingkup mudhaf. Jadi ada mudhaf. Mudhaf ini dilingkupi oleh siapa? Mudhafun ilai. Paham kan? Itu dia. Lihat. Bal makrul lail. Bahkan makar pada malam hari. Yaitu makar terjadinya di malam hari. Yaitu malam meliputi makar. Anda paham ini? Itu dia. Takdirkan makna apa? Fi wa ya sahibai sijin, sama. Wahai dua yang berada dalam penjara. Sama dengan adabun nar, adabul jahannam, adabul qabr. Semua itu apa? Ditakdirkan makna fi. Jadi bukan adabnya kubur, karena kubur tidak mengadab. Jadi terjemahannya bukan adabnya neraka, karena neraka tidak mengadab. Tapi adabnya terjadi di dalam kubur. Paham ini? Adabnya terjadi di mana? Di dalam kubur. Neraka tidak mengadab, tapi adabnya terjadi di dalam neraka. Antum bisa paham ini? Itu dia, maknanya penting. Selesai. Kemudian wal idhofa nau'an. Ini secara lafaz. Idhofa terbagi dua. Ini dilihat dari lafaznya. Ada lafdiyah, ada ma'nawiyah. Ada idhofa karena kepentingan lafaz untuk meringankan lafaz. Dan ada idhofa ma'nawiyah karena memang ada makna yang diinginkan. Idhofa ma'nawiyah itu tadi. Yang kita bahas tadi itu, yang ditakdirkan makna lam, yang ditakdirkan makna min, yang ditakdirkan makna fi, itu namanya idhofa apa? Ma'nawiyah. Karena yang ingin kita capai adalah maknanya. Jadi itu mudah. Karena sudah kita berulang itu. Paham ya? Kemudian yang kedua ada namanya idhofa lafdiyah. Ini yang perlu kita bahas di sini. Apa maksudnya idhofa lafdiyah? Dan apa saja ketentuannya baru dibilang idhofa lafdiyah. Paham kan? Fal lafdiyah dobituha amron. Idhofa lafdiyah itu ketentuannya ada dua. Idhofa lafdiyah itu ketentuannya ada dua. Pertama, ayakunal mudhaf sifatan. Mudhafnya itu berupa sifat. Tahu sifat? Isim fa'il, isim maf'ul, itu yang menjadi mudhafnya. Syarat pertama, wa yakunal mudhaf ilai ma'mulan litilka sifat. Dan harus mudhafun ilai itu diamili oleh sifat itu sendiri. Artinya sebenarnya ini kan sifat, beramal-amalan fi'il. Paham? Dan ini yang setelahnya berarti ma'mulnya. Kan begitu? Itu syaratnya. Harus dua ini. Kapan bukan sifat, masuk di pertama. Atau sifat tapi setelahnya bukan ma'mulnya, maka masuk di pertama. Jadi syaratnya harus ada berapa? Dua. Harus sifat satu. Akan diterangkan sebentar apa itu sifat. Yang kedua harus setelahnya itu mudhafun ilainya adalah ma'mulnya. Tahu ma'mul ya? Diamili oleh sifat itu. Ana sudah terangkan itu di pembahasan sebelumnya arti ma'mul. Iya. Kemudian kata beliau, wal muradu bis sifat ismul fa'il. Yang diinginkan dengan sifat adalah isim fa'il satu. Nah, doribu zaidin. Asalnya ini doribun zaidan. Dia memukul Zaid. Ada paham aslinya? Jadi Zaidan itu apanya? Ma'mulnya. Tahu kan? Ma'mulnya. Sama dengan kemarin contohnya sebelumnya. Akilun to'amah. Akilun to'amah. Boleh dibaca itu akilu to'amihi. Sama dengan ini. Boleh dibaca apa? Doribu Zaidin. Itu apa namanya ini? Lafdiyah. Kenapa? Kepentingan lafaz. Kan kalau kita bilang doribun Zaidun itu lambat. Tapi kalau bilang doribu Zaidin itu lebih mudah. Nah, lebih mudah dibilang doribu Zaidin daripada doribun Zaidan. Anda paham? Hanya sekedar kepentingan apa? Lafaz. Tidak ada maknanya. Tidak bermakna li, tidak bermakna min, tidak bermakna fi. Tetap terjemahannya yang memukul Zaid. Yang memukul Zaid. Jelas kan? Tetap terjemahannya. Wasmul maf'ul bisa juga isim maf'ul. Tahu isim maf'ul kan? Semua ini dalam tasrif. Nah, madrubul abdi asalnya madrubul abdu.
budak itu dipukul, kan dia kan naibul fa'il jadinya. Iya kan? Kan kalau ada isim fa'il berarti dia fa'il maf'ulun bi. Kalau naib isim maf'ul adalah butuh naibul fa'il. Iya, madrubul abdi asalnya madrubun al abdu. Kalau bisa dibacakan begitu, madrubun al abdu. Berat kan? Tapi kalau dibilang madrubul abdi itu ringan. Itu namanya idhofah apa? Lafdiyah, kepentingan lafaz. Wasifatul musyabbah. Demikian pula yang bisa di sini adalah sifatul musyabbah. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Itu kata-kata yang tidak berwazan fa'il tapi maknanya apa? Fa'il. Paham kan? Maknanya seperti isim fa'il. Contoh hasanul wajhi. Lihat, asalnya kan hasanun al wajhu. Ada paham? Atau hasanun al wajha. Mansub alat tasbih bil maf'ul bi. Anda paham ini? Jelas ini? Jadi idhofah apa ini? Lafdiyah. Mudah dia. Harus terpenuhi itu dua syarat. Yang penting terpenuhi itu dua syarat. Kemudian wal ma'nawiyah man tafafihal amron. Sementara ma'nawiyah yang tidak ada padanya dua tadi itu. Bukan sifat atau sifat tapi tidak beramal. Contoh gulamu Zaidi. Coba lihat gulam. Sifat? Kan begitu. Paham kan? Bukan. Maka idhofah ma'nawiyah. Ya, apa yang tidak ada padanya dua itu. Awil awal, tidak ada yang pertama. Maksudnya bukan sifat, tapi setelahnya itu makmulnya. Seperti, ikromu Zaidi. Pertanyaan pertama. Ikrom, apakah dia amil? Termasuk amil. Karena ini ikrom masdar. Bisa beramal amalan fi'il. Berarti Zaidin ini ma'mulnya. Zaidin ini adalah apanya? Ma'mulnya. Kan begitu? Tapi apakah ini idhofah lafdiyah atau ma'nawiyah? Ma'nawiyah. Kenapa? Karena ikram bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifatul musyabbah. Antum bisa pahami ini? Jelas? Itu salahnya. Awitani fakot. Atau yang tidak terpenuhi, yang kedua saja. Yaitu dia sifat, tapi tidak beramal kepada setelahnya. Setelahnya bukan apanya? Bukan ma'mulnya. Contoh katibul qadi. Katib tidak beramal pada al-qadi. Maksudnya sebagai maf'ulun binya, bukan? Paham ini? Jelas ini? Padahal katib isim apa? Isim fa'il. Tapi karena dia tidak beramal kepada al-qadi, kecuali amalan sebagai mudhaf, maka dia di sini idhofah apa? Ma'nawiyah, bukan lafdiyah. Kemudian kata beliau watu sama hadhil idhofah mahdoh. Idhofah ini yaitu idhofah ma'nawiyah dinamakan inilah idhofah murni. Inilah idhofah murni karena memang ini yang diinginkan dalam idhofah. Jelas ini? Namanya idhofah apa? Murni. Wa tufidu ta'rifal mudhaf. Perhatikan, ini juga catatan penting ini. Kan pembahasan kita di pembahasan nakiro ma'rifah. Kalau kata diidhofakan itu jadi ma'rifah. Itu kapan? Kata beliau, wa tufidu ta'rifal mudhaf. Memberikan faedah pema'rifatan terhadap mudhaf. In kanal mudhaf ilai ma'rifah. Penting sekali. Kalau mudhaf pun ilainya ma'rifah. Artinya kalau tidak. Ini idhofah yang ini loh. Idhofah ma'nawiyah. Bukan idhofah lafdiyah. Perhatikan. Yang memberikan faedah ma'rifah. Yang ini. Idhofah ma'nawiyah. Ini kita bercerita tentang idhofah apa? Ma'nawiyah. Jadi memberikan faedah ma'rifah kepada mudhafnya. Syaratnya kalau mudhaf pun ilainya apa? Ma'rifah. Gulamu Zaidin. Jadi gulam apa irobnya? Apa kedudukannya? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Paham kan? Terus bagaimana kalau tidak ma'rifah? Yaitu nakiro. Kata beliau wa takhsisul mudhaf in kana mudhaf ilai nakiro. Dan memberikan faedah pengkhususan terhadap mudhafnya. Kalau mudhaf nilainya itu adalah apa? Nakiro. Gulamu Zaidin. Gulamnya Zaid. Yaitu bukan gulamnya orang lain. Ini pengkhususan. Tapi tetap nakiro. Gulamu rajulin. Baik, Hasan. Gulamu rajulin. Jadi gulam ini tetap apa? Nakiro. Kan diidhofakan kepada siapa? Nakiro, bukan ma'rifah. Tapi apa faedahnya? Kenapa diidhofakan?
Itu memberikan faedah apa? Pengkhususan. Gulamnya laki-laki. Ada yang bukan gulamnya yang lain. Jelas kan? Itu fungsi idhofah ma'nawiyah. Wa ammal idhofatul lafdiyah fala tufidu ta'rifan wala taksison. Perhatikan baik-baik. Adapun idhofah lafdiyah, maka tidak memberikan faedah pemakrifatan, tidak pula memberikan faedah pengkhususan. Jadi kata tadi itu doribu zaidin, dorib tetap nakiro. Dorib tetap apa? Nakiro. Jelas kan? Iya. Tidak memberikan faedah ma'rifah, tidak pula memberikan faedah pengkhususan. Terus apa Ji? Yang dia berikan? Wa innamat tufidu takfifa fil lafaz. Tiada lain, dia hanya memberikan faedah keringanan dalam lafaz. Watu sama ghairu mahdho, dan dinamakan tidak murni. Ini karena ada maunya. Paham ini? Kan ada maunya, akhirnya diidofakan. Apa maunya? Meringankan lafaz. Makanya dibilang tidak murni. Kalau tadi itu apa? Murni. Karena ada faedahnya. Ada faedahnya. Antum bisa paham ini? Selesai. Terus kata beliau wasohi anal mudhaf ilai majrurun bil mudhaf la bil idhofah. Ini sama dengan ditufah. Yang benarnya bahasa mudhaf ilai dijar dengan mudhaf, bukan dengan idhofah. Tahu mudhaf? Mudhaf artinya kata yang pertama, idhofah artinya terjadinya penyandaran. Jadi yang benarnya dijar itu yang kedua karena mudhaf yang pertama, bukan karena hanya sekedar penyandaran. Karena mubtada khobar juga penyandaran. Fi'il fa'il juga apa? Penyandaran, ya kan? Kan antum bilang gini, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Berarti berdiri disandarkan pada apa? Zaid. Apakah Zaid dijar? Enggak. Sama dengan daraba Zaidun. Zaid memukul. Berarti pukulan disandarkan pada Zaid. Apakah Zaid jadi rofa? Dijar? Enggak. Makanya dibilang bukan karena penyandaran, tapi karena mudhaf. Beda itu idhofah sama mudhaf. Mudhaf artinya yang disandarkan. Kalau idhofah penyandaran. Paham? Jelas ini? Makanya itu yang benarnya. Dia dijar dengan mudhaf, bukan dengan idhofah. Bukan karena sekedar apa? Penyandaran. Ini bagus. Selesai. Kemudian kata beliau, watabiul mahfud ya'ti fit tawabi insyaallah. Ada mutawabi untuk jar yang dijar, maka akan datang di bab tawabi insyaallah. Paham kan? Selesai. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bab i'rabil af'al. Bab i'rab fi'il. Tahu i'rab fi'il kan? Fi'il kan dirofa sama dinasab dan di jazm. Di sini akan diceritakan. Taqaddama annal fi'ila salasatu anwa. Telah lewat, ini hanya pendahuluan ini untuk mengingatkan kembali karena sudah lama. Taqaddama telah lewat annal fi'ila salasatu anwa. Bahasanya fi'il itu ada 3 jenis. Madin wa amrun wa mudhari. Ada madi, ada amr dan ada mudhari. Wa annal madi wal amro mabniyan. Bahwasanya madi dan amr keduanya apa? Mabni. Selesai cerita dia. Iya. Wa annal mu'rab minal af'al wal mudhari. Dan bahwasanya yang mu'rab dari fi'il itu hanya fi'il mudhari. Syaratnya idalam yattasil binunil inas walan binunit taukidil mubasyarati lahu. Dengan syarat tidak bersambung dengan nun inat, nun niswa, dan tidak pula dengan nun taukid secara langsung dengannya. Karena kalau tidak secara langsung jadinya juga tetap mu'rab. Anda paham kan? Itu syaratnya. Wa annal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab thalatha. Dan bahwasanya fi'il masuk padanya dari jenis i'rab yang 3, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, yaitu rofa, nasab dan jazm. Idza ulima dzalika, kalau itu telah diketahui, fal i'rabu khasun bil mudhari, maka i'rab itu khusus untuk fi'il mudhari. Wa huwa marfu'un abada, kaidahnya. Namanya fi'il mudhari itu marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu, sampai masuk padanya alat penasab sehingga dia menasabnya. Au jazimun fayajzimahu, atau penjazam maka dia menjazamnya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dirofa. Nanti dia bisa berubah kalau masuk ada padanya alat penasab atau penjazam. Sekarang apa itu penasab? Apa itu penjazam? Itu yang perlu. Karena fi'il itu begitu terus.
Maka yang kata beliau, wan nawasibu kisman. Nawasib itu ada dua. Kismun yansibu binafsi. Bagian pertama menasab dengan dirinya. Wa kismun yansibu bi an mutmarutan ba'da. Dan bagian kedua menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Jadi terbagi dua bentuknya. Ini Masya Allah. Fal awal arba'ah. Maka yang pertama itu ada 4. Yaitu menasab dengan dirinya. Yang menasab dengan dirinya ada 4. Ahaduha, salah satunya adalah an. Syaratnya an illam tusbak bi ilmin waladon. Ini yang anak isyaratkan dulu. An, dia menasab ilmu dori dengan syarat tidak diawali oleh ilm atau don. Kenapa? Kenapa? Itu pertanyaan anak. Karena kalau diawali oleh ilm atau don, maka itu an mukhaffaf min sakila. Yang kita bahas di an kalau dibaca an. Yang kita bahas di anna kalau dibaca an. Kan anak bilang sama antum dulu. Anak isyaratkan. Biasanya kalau anna diringankan, dia diawali oleh ilm atau apa? Don. Kalau ilm pasti. Kalau don bisa 2. Anak bilang begitu dulu kan? Lihat. Jadi syaratnya itu an menasab ilmu dori. Tidak diawali oleh ilm atau apa? Don. Kenapa kalau antum ditanya begitu? Karena kalau ada kata ilm yang bermakna yakin, bukan ilmu ya. Semua yang bermakna yakin. Atau don, sangkaan. Maka dia menjadi an mukhaffafatan minas sakila. Yang kita bahas di inna dan saudari. Antum bisa paham kembali itu yang anak isyaratkan dulu? Jelas ini? Terhubung ini? Terhubung ya? Nah, yuridullahu ayyu khaffifa ankum, terpenuhi. Tidak ada ilm, tidak ada don sebelumnya. Iya, don itu teman-teman ilm, yakin, dan don itu teman-temannya donna. Itu maksudnya yang mengawalinya. Lihat juga contoh kedua, wa antasumu khairul lakum, tidak ada apa-apa di sebelumnya. Lihat, wa in subiqat bi ilm. Kalau dia diawali oleh ilm. Nah, contoh alima an sayakunu. Diawali oleh apa ini? Diawali oleh apa? Ilm. Iya. Fahiya mukhaffafatun minat sakila. Perhatikan. Maka dia itu diringankan dari berat. Yaitu anna. Yaitu siapa apa? Siapa? Anna. Wasmuha domiru sya'ni mahdub. Isimnya domir sya'an mahdub. Sudah lewat. Wal fi'lu marfu. Fi'ilnya adalah marfu. Wa huwa wa fa'iluhu khobaruha. Fi'il dan fa'ilnya itu adalah khobarnya. Kama taqaddama fi babin nawasikh. Sebagaimana telah lewat di bab nawasikh. Maksudnya di bab inna wa akhwati. Anda bisa pahami itu? Bisa ingat kembali? Alhamdulillah. Walaupun di sana dulu tidak dibilang syaratnya an mukhaffaf minas sakila diawali oleh ilm atau don. Tapi anak kan ingatkan supaya ketemu dengan ini. Ini maksud anak. Supaya di sini antum tidak kaget. Jelas kan? Terus, wa in subiqat bidon, kalau itu diawali oleh ilm. Kalau diawali oleh don, yaitu kata-kata yang bermakna ragu, menyangka, fawajahan. Kalau dia boleh 2 sisi. Boleh 2 sisi. Nah, wa hasibu. Hasibu kan temannya don. Ya enggak? Temannya don? Don, temannya. Wa hasibu alla takuna fitnatun. Lihat dibaca quri'a fi sab'a bin nasbi wa rafa. Dibaca dalam qiraah sab'a dengan dinasab dan dirofa, yaitu alla takunu fitnatun, alla takuna fitnah. Jadi kalau diawali oleh don boleh 2. Boleh antum amalkan an sekarang yang di sini ala penasab, boleh juga antum jadikan an mukhaffafa minah sakilah, berarti tidak beramal. Jadi irobnya nanti itu tergantung setelahnya. Antum amalkan atau tidak. Kalau antum amalkan berarti an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Kalau antum tidak amalkan berarti an mukhaffafa minas sakilah. Jadi irobnya tergantung antum amalkan atau tidak. Jelas kan? Jelas kan? Selesai. Yang jelas kalau tidak diawali oleh ilm dan don berarti beramal. Iya? Paham kan? Selesai. Itu saja yang belum bahas. Yang keluar dari amalannya. Wasanilan. Kalau ini mudah. Yang kedua lan. Nah, lan nabruha alaihi akifin. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada duanya. Iya. Iya kan? Beda kalau an. Bisa an yang ini
dan bisa an mukhaffaf mina tsaqila. Kalau lan nabruha alaihi akifin. Wa tsalit kai al-masdariyah wa hiya al-masbuqatu bilam. Kai al-masdariyah, kai masdariyah karena menjadikan setelahnya menjadi masdar juga sama. Wa hiya al-masbuqatu bilam. Dia ciri-cirinya diawali oleh lam, li kai, selalu begitu. Lafdon, apakah dia terlafadzkan linya ada di lafadz? Nah, likailah ta'sau. Mansub dengan hilangnya nun itu ta'sau. Iya. Lafdon, au takdiron atau lamnya ditakdirkan. Nah, contoh ji'tuka kai tukrimani. Takdirnya ji'tuka likai tukrimani. Anda paham ini? Jelas kan? Itu asalnya. Fa idza lam taqaddar al-lam. Kalau tidak ada ditakdirkan lam, jadi tidak ada di lafaz, tidak ada pula ditakdirkan, maka fakai jaroh, maka kai bukan alat penasab, tapi kai huruf jar. Kai huruf jar. Terus fi'il setelahnya gimana? Karena dia huruf jar. Wal fi'lu mansubun bi an mudmarotan ba'daha wujuban. Dan fi'ilnya dinasab juga, tapi dengan an mudmarotan secara wajib. Jelas ya? Mudah. Ini salah satu tempat disembunyikannya apa? An setelah kai yang tidak ada linya, tidak ada dalam lafaz, tidak ada pula dalam takdir. Warobi yang keempat idan, tapi ada syaratnya. In suddirat fi awalil kalam, kalau dia berada di awal kalam, iya di awal kalam di sini maksudnya di awal kalimat jawaban, di awal kalimat apa? Jawaban. Iya. Wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbala wa muttasilan biha. Itu syaratnya, perhatikan baik-baik. Dan adalah fi'il setelahnya maknanya istiqbal. Tahu makna istiqbal? Bukan makna sekarang atau telah, tapi maknanya akan. Iya, wa muttasilan biha, dan langsung bersambung dengannya. Artinya tidak terpisah dengan siapa? Idan. Au munfasilan anha, atau dipisahkan bil qasam. Boleh dipisahkan tapi dengan sumpah. Idan wallahi tanjaha. Misalnya begitu. Paham ini? Boleh dipisahkan dengan fiilnya tapi dengan apa? Sumpah. Jadi dibilang idan wallahi tanjaha. Au bila nafiyah, atau boleh juga dipisahkan oleh la nafiyah. Idan la anjaha. Misalnya begitu. Paham gak ini? Idan la ukrimaka. Idan la ukrimaka. Dipisah oleh siapa? La nafi. Jadi intinya dia akan beramal kalau berada di awal. Kedua, fiilnya bermakna istiqbal. Kemudian yang ketiga, fiilnya harus bersambung dengannya. Boleh terpisah itu hanya dengan sumpah dan la nafi. Anda paham ini? Jelas kan? Jelas ya? Nah, contoh idan ukrimaka. Idan wallahi ukrimaka. Wa idan la ukhoyibaka. Lihat. Ya, langsung. Jawaban liman qala lak, ini sebagai jawaban orang yang berkata kepada antum, ana atik. Maksudnya ada orang bilang, ana atik, saya akan datang kepada kamu. Antum bilang, idan ukrimaka. Kalau begitu saya akan muliakan kamu. Idan wallahi ukrimaka. Kalau begitu demi Allah saya akan muliakan kamu. Wa idan la ukhoyibaka. Kalau begitu saya tidak akan menghinakanmu. Ya, paham ini? Yaitu dia akan memuliakannya. Jelas ini? Jelas ya? Jadi itu syarat beramalnya. Selesai. Watu sama harfa jawabin wa jaza. Ini idan dinamakan huruf sebagai jawaban karena ada orang bilang kan tadi, kalau saya akan datang kepadamu, dia bilang kalau begitu jawaban. Wa jaza, dan sebagai balasan karena kamu datang saya akan memuliakanmu. Berarti itu apanya? Balasannya. Ya, itu adalah balasannya. Jelas ya? Ada lagi nanti rincian dari Sibawai di setelahnya di Qutun Nada. Apakah selamanya dia sebagai jawab atau jaza, atau bisa jawab saja atau jaza saja? Itu nanti di buku selanjutnya lagi baru kita tambah. Yang jelas untuk tahap sekarang ini. Jadi ida itu fungsinya untuk menjawab dan membalas. Paham kan? Untuk menjawab dan membalas. Boleh nggak salah satunya saja? Buku berikutnya lagi. Paham kan? Buku berikutnya lagi akan disinggung. Wasani selesai, yang menasab dengan sendirinya. Wasani yang kedua, wahwa ma yansibul mudhari abi idmari an ba'dah. Itu apa menasab fi'il mudhari setelahnya dengan an yang disembunyikan setelahnya. Wah kisman, ini ada dua. Karena ada sembunyi boleh, ada sembunyi
wajib. Belum bilang mayud maru'an ba'dahu jawazan. Ada yang disembunyikan an setelahnya secara boleh. Wa mayud maru'an ba'dahu wujuba. Ada yang disembunyikan an setelahnya secara wajib. Fal awal khamsah. Yang pertama ada 5, yaitu disembunyikan secara apa? Boleh. Secara boleh wahia, dia adalah lamukai. Pertama lamukai li wa umirna linuslima li rabbil alamin. Kami diperintahkan agar supaya berislam kepada Rabbil alamin, berserah diri. Anda paham ini? Jadi linuslima agar supaya, itu dibilang lamukai. Karena maknanya agar supaya, bukan hendaklah, kan itu lamul amr. Iya. Dipahami ini? Jadi nuslima mansub dengan apa? Al-mudmarotan jawazan. Wal waw wal fa wa thumma wa au. Demikian pula boleh. Ini tambahannya di sini, tidak ada ditupa. Iya, tambahannya di sini tidak ada ditupa. Kan ditupa itu satu saja, li. Lamukai. Kalau ini tambahannya. Demikian pula boleh disembunyikan an setelahnya, setelah waw, fa, thumma, au. Tapi al-atifat yang sebagai huruf atof. Kan nanti ada waw ma'iyah dan ada waw fa sababiyah. Itu lain lagi. Itu wujuban. Kalau fa sababiyah dan waw ma'iyah itu wujuban. Kalau ini waw, fa, thumma, au. Semuanya huruf atof. Cuman kenapa bisa? Yaitu ini ada keadaannya. Alasmin kholis. Kalau yang dia itu jadi ada waw, ada fa, ada thumma, ada au, setelahnya ada fi'il. Fi'il ini diatofkan kepada sebelumnya, tapi sebelumnya berupa ismin kholis, isim murni, yaitu isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Paham? Jadi kan seharusnya kan atof itu isim ke isim, fi'il ke fi'il. Tapi kalau ada fi'il diatofkan kepada isim, maka fi'ilnya ini dinasob dengan ad mudmarotan jawazan. Perhatikan baik-baik ini. Kalau ada fi'il diatofkan kepada isim, paham kan? Maka fi'il setelahnya itu dinasob. Kalau antum ditanya, siapa yang menasab? An mudmarotan jawazan. Jelas. Apa arti isim mukholis? Boleh terangkan. Ai laisa fi ta'wilil fi'il. Yaitu isim ini tidak bisa ditakwil ke fi'il. Isim murni atau kata lain dari mereka dia bilang isim jamid. Karena isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il itu adalah isim jamid. Tahu isim jamid? Yang tidak punya tasrif. Paham gak ini? Yang tidak punya apa? Tasrif. Nah contoh. Nah qaulihi, contoh perkataan penyair. Walubsu aba'atin wa taqarra aini. Perhatikan itu wa taqarra. Atof itu, wawunya huruf atof. Taqarra diatofkan. Tapi pertanyaannya atof ke mana? Atof ke mana? Atof ke lubsu. Isim jamid. Anda paham? Maka seharusnya kan dia dibaca rofa kalau atof kan begitu. Tapi ini kan atof fi'il ke isim. Anda paham kan? Maka dia dibaca wataqarra. Mansub dengan an mudmarotan jawazan ba'da wawil at. Setelah waw atof. Jadi asalnya walubsu aba'atin wa an taqarra aini. Jelas ini? Wa qauli dan perkataannya laula tawakku mu'tarrin fa'urdiyahu. Fa'urdiyahu. Ini urdiya fi'il mudhari. Paham kan? Diatofkan kepada isim jamid tawakku. Paham gak ini? Yaitu siapa? Tawakku. Jelas ini. Kalau mu'tarin tidak bisa karena itu mustaq. Mu'tarin. Atofnya di sini ke tawakku karena itu masdar. Masdar itu isim jamid karena dia asal dari tasrif. Paham gak ini? Dari pendapat. Kan asal pecahan. Berarti dia sendiri tidak dipecahkan dari yang lain. Terhitung isim jamid. Tidak bisa ditakwil ke fi'il karena ini tidak ada apa-apa sebelumnya. Anda bisa pahami ini? Maka dia di sini fa'urdiyahu itu mansub bi an mudmarotan. Di mana? Dengan apa? An mudmarotannya di mana? Setelah fa atof. Setelah fa huruf atof. Mudmaronnya jawazan. Wa qaulihi dan perkataannya juga penyair. Semuanya ini syair. Makanya di buku dasar kita tidak kasih. Apa alasannya? Kan ini di syair. Kebanyakannya ada. Paham kan? Datang di syair dia dinasab. Sehingga ulama bahasa cari tahu. Yang menasabnya apa?
Paham kan? Ia menasabnya apa? Sehingga itulah dibilangnya. Jadi di syair, buku dasar kita tidak kasih. Karena tidak ada di kalam dia biasa. Anda paham ini? Lihat juga. Inni wa qatli Sulaikan thumma aqilah thumma aqilahu. Lihat, thumma aqilahu. Aqila itu aqilu. Fi'il mudhari. Ada huruf ana itunya hamzah. Paham? Dia di sini dinasab dengan an mudmaratan jawazan setelah thumma ataf. Syaratnya terpenuhi. Kan dia di sini diatofkan kepada apa? Isim jamid, yaitu siapa? Qatli. Iya kan? Qatli. Sulaikan nama orang. Dia diatofkan kepada isim jamid, yaitu siapa? Qatli. Maksudnya wa qatli thumma aqilahu. Saya membunuhnya, kemudian saya menjaminnya, membayar diahnya. Saya membayar apa? Diahnya. Jelas ini? Jelas kan? Jadi dia diatofkan kepada apa? Isim jamid. Ciri-cirinya selesai. Wa qaulihi ta'ala, dan ini yang ada dalam firman Allah Ta'ala, au yursila rasula. Kita harus tahu dulu ayat sebelumnya. Lihat di catatan kaki ayat kelengkapannya. Catatan kaki nomor 1. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Perhatikan itu wahyan, isim jamid. Iya. Terus au mi wara'i hijabin. Jadi au mi wara'i hijabin diatofkan kepada wahyan. Itu tidak masalah karena bukan fi'il. Au yursila rasula. Yursila diatofkan ke mana? Ke wahyan. Kan begitu? Tapi masalahnya diatofkan fi'il ke mana? Ke isim jamid. Maka dibaca yursila. Kenapa? Mansub dengan apa? An mutmaratan jawazan setelah au atof. Paham? Ciri-cirinya terpenuhi, yaitu diatofkan kepada siapa? Isim jamid. Siapa? Wahyan. Jelas kan? Selesai yang jawazan. Wasani yang kedua, wahwa matut maru'an ba'dahu wujuban. Ada yang disembunyikan an setelahnya secara wajib. Ini sitah. Ini ada 6. Ini ada 6. Nah, ini yang disampaikan di buku sebelumnya yang ini. Paham kan? Iya. Kai al-jaroh kama taqaddam. Pertama kai jaroh telah lewat tadi. Yang kai yang tidak ada takdirnya siapa? Lam. Iya. Walamul juhud, yang kedua lamul juhud. Ini diawali oleh siapa? Makan atau lam yakun. Sudah lewat di buku sebelumnya. Ciri-ciri lamul juhud, sebelumnya ada kata makana atau lam yakun. Nah, wa makanallahu liyu'adzibahum. Lihat, liyu'adzibahum. Ini adalah mansub dengan an mudmaratan wujuban setelah lamul juhud. Ciri-cirinya diawali oleh siapa? Makana. Wa hatta. Yang ketiga adalah hatta. In kanal fi'il ba'daha mustaqbala. Kalau fi'il setelahnya bermakna istiqbal, bermakna akan. Iya. Nah, hatta yarji'a ilaina Musa. Hingga kembali kepada kami Musa. Kembalinya itu akan. Iya, maknanya istiqbal. Selesai. Wa au bimakna ila, au bimakna illa. Masya Allah. Demikian pula termasuk dinasab dengan an mutmaratan wujuban setelah au yang bermakna ila, iya, atau bermakna illa, bermakna hingga atau bermakna apa? Kecuali. Kalau ada au yang bermakna ila, hingga, itu kalau setelahnya adalah puncak daripada sebelumnya, yaitu terjadinya sedikit demi sedikit sampai setelahnya. Atau bermakna illa, yaitu terjadinya sekaligus. Terjadinya apa? Sekaligus. Kaqaulihi, seperti perkataannya, itu yang bermakna ila ini, bermakna ila. La astashilana so'ba au udrika. Lihat itu udrika. Dinasab dengan ad mudmaratan setelah au yang bermakna ila. Au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabirin. Bagus juga syairnya ini. Saya akan menganggap mudah kesulitan itu sampai saya mendapatkan al-muna, sampai saya sampai ke muna. Bukan. Sampai saya sampai kepada al-muna, yaitu sesuatu yang saya inginkan. Iya, sesuatu yang saya inginkan. Kemudian dia katakan faman qadatil amalu
cita-cita itu tidak akan mungkin tunduk kepada kita, maksudnya tidak akan mungkin kita capai illa lisobiri, kecuali bagi orang yang bersabar. Mau baca kitab gundul pintar, bersabar. Duduk capek encok, enggak apa-apa. Sudah pindah-pindah pahanya, enggak apa-apa. Karena faman qadatil amalu illa lisobiri. Tidak akan capek itu apa yang antum harapkan, kecuali untuk orang-orang yang bersabar saja. Paham kan? Selesai. Wa kuntu, wa qaulu, dan perkataannya juga penyair. Perkataan penyair ini yang bermana tadi itu bermana apa? Ila. Kalau ini bisa yang bermana illa. Wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu kuubaha au tastaqima. Iya, kecuali dia istiqomah. Jadi begitu maknanya. Saya katanya apabila telah ingin mencapai suatu kaum atau mencelakakan suatu kaum atau membinasakan suatu kaum, kasartu kuubaha, seakan ratakan kaum itu kekuatannya, autas takima, kecuali dia istiqomah. Maksudnya kecuali dia bertobat, minta ampun. Jadi maknanya illa. Ada di ayat yang pernah saya dapat, pernah saya lewati, dia bermakna illa. Ayat di mana itu? Siapa yang pernah tahu? Saya lupa. Itu yang tadi. Di surah apa? Di surah Al-Fat atau surah apa? Pernah saya lewat ayat baca maknanya itu. Masya Allah. Iya, lupa. Ada di ayat, pernah saya lewat di satu ayat dalam Al-Quran, maknanya itu illah. Maknanya itu illah. Kalau tidak salah di surah apa Al-Fatah atau sekitar situ, Ghafir. Iya. Di sekitar itu, juz 20 berapa itu? 23 ya? Berapa? 25. Hah? Jadi di ayat-ayat situ pernah saya baca, dia bermakna ini. Waktu itu saya ingat pelajaran ini, tapi masalahnya ayatnya tidak dicatat. Jadi sudah dilupakan. Wa qauluhu, jadi ini syahidnya di syair. Dan ini ada di ayat. Ini ada di ayat. Jadi maknanya itu maknanya illa. Jadi au dia menasab setelahnya, au bisa menasab setelahnya dengan al mudmaratan wujuban kalau dia bermakna apa? Kalau dia bermakna illa atau bermakna apa? Ila. Iya, bermakna ila atau ila. Kemudian yang berikutnya fa'us sababiyah wa waul ma'iyah. Kalau ada fa' sababiyah, fa' yang menunjukkan makna sebab, atau waw yang menunjukkan makna apa? Bersama. Tapi ada syaratnya. Masbuqatain binafin mahad atau tolab bil fi'il. Yang diawali oleh penafian murni atau tolab bil fi'il. Yang lewat pembahasannya di mana? Di tufah. Iya kan? Di awal oleh tolab. Tolab ada berapa? 8. Atau di awal oleh apa? Nafi. Antum kembali ke sana kan di sini tidak disebutkan semuanya. Cukup dipahami. Karena tolab itu sudah dimaklumi itu terus. Tolab ada 8 tambah nafi maka 9. Iya. Nah, contoh, la yuqadu alaihim fayamutu. Di awal oleh apa ini? Nafi. Nafi. Jadi fayamutu mansub dengan admud marutan wujuban. Tanda nasabnya adalah hatfun nun. Tanda nasabnya adalah hatfun nun. Paham kan? Demikian pula wa ya'lamas sabirin. Ya'lama. Ini waw ma'iyah. Iya. Ini adalah apa? Waw ma'iyah. Ini harus juga disebutkan ayat sebelumnya karena harus diawali oleh apa? Tolab atau nafi.
Kita lihat ayat di situ di catatan nomor 1. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Lihat. Di awal apa? Di awal apa? Penafian lamma. Di awal penafian itu lamma. Anda paham kan? Iya, itu dia. Lihat juga ayat setelahnya, wala tatagaw fihi fayahilla alaikum ghadabu fayahilla. Dinasab dengan an mutmaratan wujuban, di awal oleh nahi, la tatagaw. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Ini masalah. Yaitu antum baca la ta'kulis samaka wa tashrab ba di fathah. Wa tashrabal laban. Kan dia bisa dibaca dhamma juga ini. Wa tashrabul laban. Yaitu wawunya bukan waw ma'iyah tapi ibtidaiyah. Jumlah baru lagi. Iya. Dan bisa dibaca wa tashrabil laban. Dibaca jazm. Wa tashrab al-laban. Paham? Yaitu wawunya waw atop biasa. Kita akul. Anda paham kan? Jadi maknanya itu beda-beda itu. Kalau maknanya di jazm berarti jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Kalau di jazm, jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Itu kalau antum baca wa tashrabil laban. Kalau di ropa berarti la ta'kulis samak, jangan kamu makan ikan, wa tashrabul laban dan minum susu. Berarti tidak ada la-nya berulang. Bukan waw atau waw baru. Maksudnya jangan makan ikan, minum susu. Paham maknanya kalau antum baca ropa. Tapi kalau antum baca nasab seperti di buku ini, la ta'kulis samaka wa tashrabal laban, maknanya jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Nggak enak, rasanya gimana? Makan ikan sambil rasanya gimana? Boleh dicoba resep baru. Anda paham ini? Maksudnya berarti jangan digandengkan. Jangan digandengkan. Anda paham ini? Itu contoh. Selesai. Alhamdulillah selesai nawasib. Minum dulu sedikit baru kita lanjut. Ada air minum? Mana air minum? Beli tuh air minum mari.